Bab 761 Pemimpin Divisi Kerangka vs. Scarlet Moon Demonic Relark Agama. Kaisar Zhao Feng, tolong maafkan kami. Ekspresi Dewi Bibi Sein Moon berubah secara dramatis, dan kerangka emas jiwa raja hampir terbang menjauh dari ketakutan. Kaisar Niat, bagaimana? Ekspresi Raja Dao Iblis menjadi seputih kertas. Bekas hangus membakar tubuhnya, dan sepertinya dia kehilangan jiwanya. Zhuang Wan'er tidak jauh dari tempat itu benar-benar tercengang. Hanya dalam 1 atau 2 napas pendek, kombinasi asli dari 3 raja telah hancur dan menyerah. Semua ini melampaui apa yang bisa dipahami oleh Zhuang Wan'er. Melihat ekspresi tanpa ekspresi dari Grand Elder dan ekspresi kaget dan hormat dari 2 raja lainnya, Zhuang Wan'er meragukan matanya sendiri. Apakah ketiga ini masih Void God Realm Kings yang tidak terjangkau? Kaisar Niat, hati Yu Tianhao bergetar. Dia baru saja berhasil memahami setengah langkah Raja Inten belum lama ini, dan Zhao Feng tepat di sebelahnya telah membentuk Kaisar Inten. Begitu Kaisar Niat muncul, ketiga raja kehilangan keinginan mereka untuk bertarung dan mengakui kekalahan. Kaisar Zhao, jika ada hal lain yang Anda inginkan, Anda bisa memberitahu kami. Dewi Bibi Sein Moon mencoba mendapatkan kembali ketenangannya dan penuh hormat, tetapi mata Zhao Feng masih tertuju pada Raja Dao Iblis dari Moon Demon Palace. 3 raja tahu dengan jelas seberapa kuat Zhao Feng. Hanya Inten saja telah melukai jiwa raja tingkat domain, dan mengangkat tangannya telah melukai tubuh setan Dao Raja. Tidak masalah apakah Zhao Feng memiliki budidaya seorang kaisar atau tidak, hanya dari metode sebelumnya, ketiga raja tidak akan menjadi lawannya. Seberapa kuat seorang kaisar? Semua raja bajak laut di seluruh 18 corners tanah suci bajak laut ditekan oleh satu kaisar Muyun, dan kekuatan pertempuran dari ketiga raja ini tidak ada di dekat puncak tingkat dan raja tingkat domain dari tanah suci bajak laut. Kaisar Zhao, Istana Setan Bulan akan membayar kerusakan pada benua bunga Azure, dan saya mewakili Istana Setan Bulan dalam mengungkapkan permintaan maaf kami yang tertinggi. Raja Setan Dao mengambil napas dalam-dalam dan setengah berlutut di tanah. Apakah dia hidup atau mati ada dalam satu pikiran. Tidak akan terlalu sulit bagi Zhao Feng untuk menghancurkan Istana Setan Bulan, dan Sekte Spiritual Bulan Murni dan Istana Tebing Hitam tidak akan berani membantu. Itu lebih baik, Zhao Feng samar mengangguk. Dia membutuhkan Moon Demon Palace untuk memberikan penjelasan tanpa melanggar kesepakatan yang dibuatnya. Mendengar itu, ketiga raja menghela nafas. Pada saat yang sama, penguasa aliansi suci melihat ke atas dan memiliki ekspresi yang sangat berwarna. 3 raja di udara berlutut di depan Zhao Feng dan penuh ketakutan dan panik. Siapa yang memiliki kontrak darah? Zhao Feng tiba-tiba berbicara, dan suaranya bergema di udara. Ya, Sovereign Baiyun Dao dari Aliansi Suci dengan cepat bereaksi dan menyerahkan kontrak darah kosong. Kontrak darah diciptakan oleh Heaven's Legacy Rache dan sangat jarang. Hanya dalam situasi khusus seseorang akan menggunakan bulungan seperti itu. Kontrak darah. Ekspresi ketiga raja berubah. Zhao Feng mulai menulis persyaratannya pada kontrak darah kosong. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan ketiga raja menandatangani kontrak darah. Isinya seperti itu, 3 raja dan 3 kekuatan di belakang mereka tidak untuk menyerang benua bunga Azure, dan sebaliknya, jika benua bunga Azure pernah membutuhkan bantuan, mereka akan datang membantu dengan kemampuan terbaik mereka. Pada saat yang sama, Zhao Feng tidak akan menyakiti yang tidak bersalah dari 3 sekte, dan dia harus membantu mereka dengan kemampuan terbaiknya ketika ketiga sekte menghadapi bahaya. Kedua belah pihak perlu melakukan seperti yang diminta kontrak darah. Pada kenyataannya, ketika menandatangani kontrak darah ini, ketiga raja sebenarnya sangat gembira, tetapi mereka tidak tahu bahwa, ketika Zhao Feng menyelesaikan semuanya di benua bunga Azure, dia akan menuju ke zona benua. Isi kontrak darah mengatakan, dengan kemampuan terbaiknya, tetapi jika Zhao Feng berada di zona benua, dia tidak bisa melakukan apapun jika ada masalah di sini. Setelah menandatangani kontrak darah, ketiga raja dengan cepat melarikan diri, kemudian menandai benua bunga Azure sebagai zona terlarang ketika mereka kembali ke Kepulauan Tianlu. Setengah bulan kemudian, ketiga raja menerima berita mengejutkan, seorang ahli yang disebut Kaisar Langit Bermata Kiri telah mengejar Kaisar Maut dan akhirnya membunuhnya setelah pertempuran mengerikan. Setelah mendengar berita ini, kulit kepala dari ketiga raja menggelitik. Tidak peduli seberapa bodohnya mereka yakin bahwa Kaisar Surgawi Bermata Kiri adalah Zhao Feng. 3 raja tidak berani memiliki pemikiran lain. Pada saat yang sama dalam setengah bulan waktu ini,
pertempuran dengan Scarlet Moon Demonic Religion akan berakhir. 50% dari agama telah diambil alih oleh pemimpin divisi tulang sementara 50% lainnya telah terbunuh. Namun, tidak ada tanda-tanda Patriark Agama Iblis Bulan Scarlet bahkan setelah Agama Iblis Bulan Scarlet dihancurkan. Pemimpin divisi kerangka dan aliansi suci semuanya berusaha untuk menemukan keberadaan Scarlet Moon Patriark. Upaya mereka tidak sia-sia. Pada hari ini, di benua utara, Sovereign akhirnya menemukan jejak Patriark Agama Iblis Scarlet Moon. Pemimpin divisi kerangka tiba secepat mungkin, dan para elit dari aliansi suci mulai menutup pada jari-jari pencarian. Di dekat Gletser, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para ahli dari sekitar benua bunga Azure mengelilingi segala sesuatu dalam 100 mil, dan yang terlemah dari mereka telah mencapai True Lord Rank. Patriark Agama Iblis Scarlet Moon, keluar dan mati. Patriark Agama Iblis Scarlet Moon, kami tahu kau berada di bawah Gletser. Setidaknya ada 20 penguasa di dekat Gletser. Lebih dari setengah dari semua penguasa di benua bunga Azure ada di sini. Pemimpin divisi kerangka itu ada di antara mereka, dan emosi yang kompleks melintas di matanya. Semua jejak dan jejak mengkonfirmasi bahwa Patriark Agama Iblis Scarlet Moon bersembunyi di sini. Banyak semut, kau sedang merayu maut, suara serak yang dingin bergema beberapa mil, dan cahaya berwarna merah langsung memenuhi udara. Ledakan, seluruh Gletser hancur dan berubah menjadi hujan es yang menyapu beberapa ratus mil. Banyak ahli True Lord Rank yang terluka akibat ledakan. Hanya penguasa yang nyaris tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Detik berikutnya, sosok dengan sayap berwarna darah muncul di udara. Dia memiliki bulan berwarna merah tua di dahinya dan menatap dengan dingin. Dari kejauhan, sepertinya dia adalah iblis bersayap merah. Awas, budidaya Patriark Agama Iblis Scarlet Moon sangat dekat dengan alam Dewa Void. Para ahli di dekatnya semua memiliki ekspresi hati-hati. Mereka menghadapi penjahat paling terkenal dari benua bunga Azure selama beberapa ratus tahun terakhir. Patriark Agama Iblis Scarlet Moon terlihat berusia 50-60 tahun, tetapi dia sangat tinggi, dan sayap di punggungnya membentang sejauh 20 meter. Matanya bersinar seperti bintang merah. Hati siapapun yang dilihatnya bergetar. Pemimpin divisi Yugu, beraninya kau mengkhianatiku. Dinginnya menembus mata Patriark Demonic Relief Moon Iblis ketika tatapannya mendarat di pemimpin divisi tulang. Suara dingin kebencian membuat hati pemimpin divisi tulang itu menjadi dingin. Ketenaran Patriark Agama Iblis Scarlet Moon di dalam hatinya belum sepenuhnya terhapus dan, berdasarkan aura Patriark Scarlet Moon Demonic Religious, bahkan jika dia belum mencapai alam Dewa Void, kekuatan pertempurannya hampir sebanding untuk Raja Normal. Dalam pertarungan 1 lawan 1, peluang pemimpin divisi tulang untuk menang rendah. Patriark, aku mohon kamu untuk menyerah. Jika memungkinkan, saya akan meminta guru untuk membiarkan Anda hidup. Pemimpin divisi tulang itu menghela nafas. Tidak peduli apa, itu mengagumi Patriark Agama Iblis Scarlet Moon di masa lalu, tapi sekarang mereka berada di sisi yang berlawanan. Pemimpin divisi tengkorak tahu bahwa Zhao Feng memperhatikan tempat ini. Jika Patriark Agama Iblis Moon Scarlet melawan dan berhasil melarikan diri dari mereka, dia masih tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Menguasai, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjadi budak orang lain. Patriark Agama Iblis Scarlet Moon mencibir dingin ketika sayap di belakangnya mulai mengepak, dan dia berubah menjadi badai yang melintas di udara. Dia memilih untuk keluar dari sisi Division Leader. Hanya kultivasi dan kekuatannya yang mendekati miliknya. Selama Patriark Agama Iblis Scarlet Moon mampu membunuh atau melukai para pemimpin divisi tulang, peluangnya untuk melarikan diri meningkat secara dramatis. Semuanya, kembali. Division Leader mencibir dingin ketika bendera susunan muncul di tangannya. Dalam sekejap, hanya pemimpin divisi kerangka dan Patriark Iblis Bulan Scarlet yang tertinggal di udara. Asap tebal muncul di udara dan memancarkan kekuatan ketakutan dan kutukan yang mengerikan. Ada 100 pasang mata merah di antara asap. Ratusan kutukan mayat. Anda benar-benar mengambil 100 Grave Forbidden Ground. Patriark Agama Iblis Scarlet Moon hanya bisa berseru. Kekuatan kutukan dalam asap itu lebih dari 1000 kali lebih kuat daripada ketika kembali di 100 Graves Forbidden Ground. Aura dari masing-masing mayat hantu terkutuk itu dekat dengan alam inti asal besar, dan hanya 100 pasang mata saja yang membuat jiwa penghancur Patriark Iblis Scarlet Moon Demonic. Patriark Agama Iblis Scarlet Moon tercengang.
Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki pemimpin divisi kerangka. Namun, dia masih meremehkan kekuatan 100 terkutuk La Arai, itu telah menyerap esensi banyak raja dan beberapa ratus penggarap Origin Core Realm. Sebuah tangan putih mengerikan yang memancarkan aura kebencian menjangkau dari asap menuju Scarlet Moon Demonic Relark Patriarch Relark. Arg, Patriark Agama Iblis Scarlet Moon menjerit saat tangan memegangnya. Adegan yang mengerikan terjadi. Tubuh Scarlet Moon Iblis Agama Patriark mulai layu dan membusuk. Hanya dalam waktu beberapa nafas saja, Patriark Agama Iblis Scarlet Moon yang terkenal telah berubah menjadi genangan darah, dan jenazahnya diserap oleh 100 Course Curse Array. Para elit dari seluruh benua mengambil napas dingin, dan ketakutan dan kewaspadaan muncul di mata eselon atas aliansi suci. Para elit dari Scarlet Moon Demonic Religion yang telah diambil oleh pemimpin divisi kerangka penuh dengan ketakutan dan rasa hormat. Sulit untuk membayangkan bahwa Patriark Agama Iblis Scarlet Moon bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali, dia langsung dilahap oleh susunan pemimpin divisi tulang. Nama pemimpin divisi kerangka menyebar ke seluruh benua setelah pertempuran ini. Setelah mengambil alih Agama Iblis Scarlet Moon, itu menjadi salah satu orang yang paling terlarang di benua Bunga Azure. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa pemimpin divisi kerangka itu hanyalah budak Zhao Feng. Kembali di Canopy Grid Country, di Iron Blood Religion, gambar Scarlet Moon Demonic Relark Religion berubah menjadi genangan darah dan air muncul di layar biru. Patriark Hong dan Timo tertegun dan tidak bisa tenang. Aku hampir melakukan semua yang ada di benua Bunga Azure. Zhao Feng melambaikan tangannya dan layar menghilang. Bab 762 Pertempuran 10 tahun. Di gurun kosong di Canopy Grid Country, seorang lelaki dengan rambut hitam dan seorang pemuda dengan rambut ungu saling berhadapan. Pakaian mereka berdesir dalam badai pasir. Zhao Feng, saya tidak berpikir bahwa perbedaan antara kami setelah bertemu lagi akan begitu besar, tapi saya masih ingin bertarung, suara Yu Tianhao mendalam, dan gelombang niat pertempuran muncul di matanya. Di bawah keadaan pertarungan ini, energi mental Yu Tianhao diperkuat, dan setengah langkahnya, King Inten mulai meningkat. Menghadapi lawan seperti itu, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Dia mengagumi Yu Tianhao, orang lain yang menghadapi seseorang dengan perbedaan seperti itu mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Yu Tianhao, 10 tahun belum bangun, Zhao Feng tersenyum dan bertindak acuh tak acuh. Hanya sedikit lebih dari 7 tahun sejak bertaruh, bukan 10 tahun. Aku akan menuju ke keluarga Yu utama di zona benua setelah ini, dan aku tidak tahu berapa lama aku akan berada di sana. Karena kita berdua sudah ada di sini, kita mungkin juga bertarung. Petik 2. Yu Tianhao jelas tahu bahwa waktunya belum tiba, tetapi kekuatan Zhao Feng menyulut niat pertempuran dan potensinya. Zona kontinen, mata Zhao Feng berbinar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kedua aura mereka mulai memancar di dalam badai pasir. A Magnificent Power melonjak dari tubuh Zhao Feng dan terhubung dengan surga dan bumi. Maksud kaisarnya memungkinkannya mencapai puncak. Hanya aura saja yang membuat Yu Tianhao merasa tidak bisa bernapas, tetapi niat bertarungnya menjadi lebih kuat. Raja setengah langkah lainnya mungkin bahkan tidak akan bisa berpikir untuk melawan balik, tapi Yu Tianhao mampu menyalakan niat bertempurnya. Ada garis keturunan yang aneh dan kuat selain dari garis keturunan 10.000 kuno ras. Zhao Feng menghela nafas. Garis keturunan 10.000 kuno ras tidak memerintah tertinggi di Fan Universe. Setelah Anda mencapai zona benua, Anda akan tahu bahwa ada sesuatu yang disebut garis keturunan Imperial Dao. Yu Tianhao mencibir dingin. Garis keturunan Imperial Dao. Zhao Feng tahu tentang garis keturunan Imperial Dao, tapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka karena garis keturunan Imperial Dao adalah sesuatu dari setelah era kuno. Garis keturunan 10.000 kuno ras menghadapi kepunahan dan hanya semakin tidak murni sedangkan garis keturunan Imperial Dao terus-menerus bersaing satu sama lain. Hanya yang kuat yang akan bertahan, suara Yu Tianhao penuh percaya diri. Semua orang tahu bahwa 10.000 ras kuno berasal dari era kuno, tetapi itu tidak seperti hal-hal yang lebih tua secara otomatis lebih kuat. Misalnya, 8 mata dewa besar hanya muncul setelah Fan Universe terbentuk. 8 mata dewa besar terkait erat dengan era kuno, tetapi mereka relatif baru. Seiring berlalunya waktu, garis keturunan dari 10.000 ras kuno menjadi semakin tidak murni sementara garis keturunan yang lebih baru terus berkembang. Garis keturunan surga berjuang adalah garis keturunan Imperial Dao,
dan itu tidak lebih lemah dari garis keturunan 10.000 kuno ras. Garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi saya adalah elit bahkan di antara garis keturunan Imperial Dao. Petik 2. Begitu dia selesai mengatakan ini, garis keturunan Yu Tianhao tampaknya mulai terbakar. Gelombang-gelombang. Yu Tianhao tampaknya meniru ketika sosok misterius dan dingin muncul di belakangnya. Tindakan keduanya selaras satu sama lain, dan setiap gerakan dan napas Yu Tianhao mengandung niat pertempuran yang menakjubkan yang bisa menghancurkan semua kekuatan di sekitarnya. Ledakan, kekuatan luar biasa di dekatnya mulai bergetar, dan sebagian darinya bahkan terkoyak. Dalam sekejap ini, Dewa Perang sepertinya mengambil alih tubuh Yu Tianhao sebagai cahaya oranye terang yang melesat ke langit. Jika itu adalah kekuatan luar biasa dari Raja Normal, itu mungkin sudah didorong oleh kekuatan Yu Tianhao sepenuhnya. Heaven Battling Axe, Yu Tianhao mengangkat tangannya, dan kapak oranye terang menebas kekuatan Magnificent Zhao Feng dan menuju tubuhnya. Zhao Feng sedikit terkejut, bahkan di bawah penindasannya, Yu Tianhao mampu menyalakan niat pertempurannya. Hancurkan, Zhao Feng perlahan mendorong telapak tangannya, dan sebuah kota ilusi muncul di udara. Bahkan niat bertarung Yu Tianhao bergetar. Bam, 7 tahun telah berlalu, dan kedua keajaiban bertempur satu sama lain sekali lagi, menciptakan badai yang melanda lebih dari 100 mil. Dalam badai, seorang pria berambut hitam mengerang dan bergerak mundur beberapa langkah. Wajah Yu Tianhao pucat pasi, dan ada bekas luka berdarah padanya. Niat Zhao Feng menakutkan, dan dia bahkan menggabungkan domain ilusi ke dalamnya. Domain ilusi dapat membuat serangan berdasarkan Dao of Illusions. Hanya dari pertukaran pertama saja, Yu Tianhao terluka. Anda menekan kultivasi Anda ke alam raja setengah langkah. Mata Yu Tianhao berbinar. Dia menyadari sesuatu dalam pertukaran tadi. Jika benar Yuan Zhao Feng berada di tingkat raja, maka dia bisa saja terluka parah atau membunuh Yu Tianhao. Menekan, senyum pahit muncul di wajah Zhao Feng. Kultivasinya baru saja turun ke ranah raja setengah langkah. Pada kenyataannya, ketika dia menghadapi 3 raja sebelumnya, budidayanya sudah pada titik antara alam inti asal dan alam Dewa Void. Tentu saja, Zhao Feng masih memiliki jiwa tingkat kaisar, setelah pembersihan petir kesusahan dewa, itu masih sekuat kaisar normal, tapi dia 30-40% lebih lemah daripada ketika dia berperang melawan kaisar maut. Melemahnya daya hidup dan kultivasinya adalah yang tercepat. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia sudah kehilangan 50 tahun masa hidupnya, lebih dari setengah umur manusia normal. Dia tidak dapat memengaruhi kata-kata kematian terkutuklah, mereka adalah sesuatu yang telah melampaui hukum normal. Yu Tianhao, aku bisa mengalahkanmu dalam 3 gerakan bahkan dengan budidaya raja setengah langkah. Zhao Feng segera menjadi tenang. Selama dia memiliki inten dan mata spiritual Tuhannya, dia bisa pulih dengan sangat cepat seperti anak demigod. Dia bahkan bisa mengolah kembali tubuh petir suci emas kun yang lebih kuat dan teknik petir angin 5 elemen selama dia berurusan dengan kata-kata kematian terkutuklah. 3 gerakan. Kalau begitu mari kita selesaikan dalam 3 langkah. Petik 2. Niat pertempuran Yu Tianhao melonjak sekali lagi dan menjadi lebih kuat meskipun cederanya. Garis keturunannya sepertinya mendidih, dan sosok di belakangnya membesar. Tak tertandingi di bawah surga. Yu Tianhao mengirimkan telapak tangan yang bersinar seterang matahari, dan kekuatannya sebanding dengan raja tingkat domain. Niat yang menakutkan tampaknya muncul dari serangan itu, dan itu bisa mengguncang jiwa dan hati seseorang. Kekuatan pertempurannya telah meningkat ke level yang lain, ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, tapi dia tidak takut. Dia mengirimkan pukulan normal, dan kali ini, dia menggabungkan Illusion Maze Domain dan Mystic Ice Domain pada saat yang sama. Peng gelombang bom. Bentrokan itu langsung menciptakan lapisan es dingin di sekitar segala sesuatu dalam beberapa ratus mil. Bam, Yu Tianhao terbang keluar, dan lapisan es menutupi tubuhnya. Darah yang keluar dari mulutnya langsung membeku. Langkah ketiga, Yu Tianhao menggertakkan giginya saat gambar di belakangnya melepaskan cahaya-cahaya yang cemerlang yang tampaknya melahap surga dan bumi. Inten energi mentalnya sebanding dengan Raja Pictier. Saat ini, kekuatan pertempuran Yu Tianhao sebanding dengan Raja Pictier. Ini sudah berakhir. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam ketika 3 domain spasial ditumpuk satu sama lain. Ledakan, gurun yang mereka lawan bergetar, dan jurang muncul di tanah. Wah,
Gambar di belakang punggung Yu Tianhao langsung hancur, dan wajahnya memucat. Celepuk, tubuhnya jatuh ke tanah dan dia pingsan. Yu Tianhao, saya tidak berharap Anda akan dapat membentuk Raja Inten lengkap dalam 3 langkah terakhir, gumam Zhao Feng. Rasa ilahinya memindai Yu Tianhao dan menemukan bahwa kondisinya mirip dengan ketika mereka bertarung terakhir kali. Heavenly Feeling Bloodline yang tak tertandingi dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang secara terus-menerus, tetapi mereka akan membayar harga setelah menggunakannya. Sederhananya, dia terlalu banyak menggunakan energinya. Dengan pikiran, Zhao Feng mengirim Yu Tianhao beberapa ratus mil jauhnya. Suara mendesing, Sovereign Yu Xingchen terbang di udara dan menangkap Yu Tianhao. Zhao Feng, aku akan mengingat ini di hatiku, Yu Xingchen membungkuk ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tersenyum dan mengangguk ketika dia meninggalkan padang pasir dan menuju ke markas utama agama darah besi. Yu Xingchen telah menemukan Zhao Feng sebelum pertempuran. Tidak ada keraguan siapa yang akan menang, jadi Zhao Feng telah menyetujui permintaan Yu Xingchen untuk pergi dengan mudah dan tidak melukai Yu Tianhao sementara juga menyulut surga pertempuran garis darah yang tak tertandingi. Realitas membuktikan bahwa, bahkan dengan penanaman raja setengah langkah, Zhao Feng dapat dengan mudah mengalahkan raja. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng kembali ke markas agama darah besi. Miao miao, kucing kecil pencuri itu muncul dan memeriksa orang-orang dengan rasa ingin tahu. Patriark Hong, Timo, pemimpin divisi tulang, dan teman-teman semuanya hadir. Tuan, Istana Bulan Merah yang saya buat telah menjadi kekuatan nomor 1 di benua bunga Azure, dan itu akan melindungi keseimbangan benua bunga Azure, pemimpin divisi tulang melaporkan. Setengah dari Scarlet Moon Demonic Religion telah diambil alih oleh Scarlet Moon Palace sementara separuh lainnya terbunuh, tetapi meskipun jumlahnya lebih sedikit, kekuatan Scarlet Moon Palace melampaui Scarlet Moon Demonic Religion di puncaknya. The Ghost Curse Array sendiri bisa membunuh Kings. Pemimpin divisi tengkorak, perintah Zhao Feng, mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus menjaga benua bunga Azure. Kamu akan mendapatkan kembali kebebasanmu setelah Scarlet Moon Palace stabil. Petik 2. Tuan, mendengar itu, pemimpin divisi tengkorak itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan kegembiraan. Setelah menemani Zhao Feng selama bertahun-tahun, itu telah meningkat secara dramatis, tetapi tidak pernah diharapkan suatu hari akan gratis. Zhao Feng melakukan ini karena pertimbangan untuk dirinya sendiri. Pemimpin divisi tulang dan hantu terkutuk Arai telah mencapai akhir dari potensi mereka. Yang pertama paling bisa menjadi raja, dan tidak peduli seberapa kuat Ghost Curse Array, itu tidak bisa benar-benar mengancam Kaisar. Zhao Feng bertujuan untuk zona benua dan orang-orang di atas Kaisar, dengan demikian, lebih baik meninggalkan pemimpin divisi kerangka di benua bunga Azure dan membiarkannya berkembang dengan sendirinya. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhao Feng bangkit dan bersiap untuk meninggalkan benua bunga Azure, tapi dia memberi pemimpin divisi kerangka satu tugas lagi. Anak kecil demigod telah lolos dari kendaliku dan jelas bersembunyi di beberapa sudut budidaya. Anda perlu mengawasi keberadaannya setelah saya pergi, kata Zhao Feng serius. Saat ini, demigod anak pasti akan takut pada Zhao Feng dan tidak berani muncul, tetapi Zhao Feng tidak punya waktu atau energi untuk mengejar demigod anak. Selain itu, keduanya belum mencapai tingkat di mana salah satu dari mereka harus mati. Bab 763 lolos dari Shell. Pada hari ini, sebuah busur petir memasuki samudera tanpa batas. Suara mendesing, seorang pemuda berambut ungu melayang di udara, dan seekor kucing kecil abu-abu perak duduk di bahunya. Dia memberi satu pandangan mendalam terakhir ke benua bunga Azure sebelum sayap merah terbentuk di belakang punggungnya saat dia menuju keluar. Manusia dan kucing itu jelas-jelas Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Ketika kultivasinya turun ke ranah raja setengah langkah, Zhao Feng menemukan bahwa semua aspeknya melemah bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Void God Realm Kings memiliki resistensi yang lebih kuat terhadap kata-kata kematian terkutuklah. Dengan kata lain, jika seorang pembudidaya Realm Ascended terkena kata-kata kematian terkutuklah, mereka akan berubah menjadi tumpukan tulang putih segera. Ini membuat Zhao Feng merasakan urgensi. Saya harus pergi ke zona benua sementara saya masih memiliki kekuatan, gumam Zhao Feng. Si bijak telah memberitahunya 3 cara untuk menyelesaikan kata-kata kematian terkutuklah, dan metode ketiga membutuhkan biaya besar. 2 yang pertama tidak terlalu realistis, tetapi mereka hanya mungkin di zona benua. Selain itu,
dia juga ingin pergi ke sana untuk menemukan Duan Mu King dan Zhao Yufei. Karena semua itu, Zhao Feng harus pergi ke zona benua. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng mencapai istana spiritual Void Ocean Zone Azure Green Islands. Benua bunga Azure berada di dalam zona kepulauan hijau Azure, dan di sebelahnya adalah kepulauan Tianlu. Orang normal tidak akan memiliki hak untuk menggunakan arai teleportasi, tetapi Zhao Feng adalah seorang murid dari Mystic True Secret Clan Bintang 3, dan ia juga akan memiliki hak untuk melakukannya jika ia melepaskan Kaisar maksudnya, yang kuat memerintah dunia ini. Tentu saja, menggunakan arai teleportasi memakan biaya besar Primal Crystal Stone, dan jaraknya terbatas. Dia hanya bisa berteleportasi ke istana spiritual Void Ocean di dekatnya. Hanya setelah beberapa teleportasi, Zhao Feng mencapai True Martial Secret Land. Setelah mencapai tanah suci bela diri sejati, tatapan Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berbalik menuju 10.000 puncak suci kuno. Arai teleportasi zona spiritual dan banyak warisan baik besar maupun kecil ada di 10.000 puncak suci kuno. Zhao Feng curiga apakah anak demigod punya cara untuk masuk ke demigod Forgotten Garden. Setelah semua, anak demigod memiliki demigod intent. Tentu saja, bahkan jika Zhao Feng dapat mengkonfirmasi bahwa anak demigod bersembunyi di demigod Forgotten Garden, Zhao Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Feng tidak tinggal di tanah suci bela diri sejati lama. Dia segera menggunakan arai teleportasi zona spiritual untuk mencapai tanah suci mimpi yang mengambang. Ada 3 zona spiritual di Samudra Chang, dan perbatasan tanah suci mimpi apung paling dekat dengan Laut Nanlin. Peta muncul di benak Zhao Feng. Laut Nanlin dekat dengan bagian selatan zona benua, sedangkan Lautan Chang berada lebih jauh dan jauh dari jangkauan Lord Dinasti. Ini berarti, selama Zhao Feng memasuki Laut Nanlin, dia akan berada di perbatasan zona benua, di mana kekuatan dinasti Lord akan lebih kuat. Zhao Feng menggunakan arai teleportasi zona spiritual dan mencapai tepi zona spiritual mimpi terapung. Zhao Feng kehabisan Primal Crystal Stone, jadi dia meminta Kaisar Zimu untuk beberapa. Ketika dia bertemu Kaisar Zimu, Zhao Feng menyembunyikan auranya tetapi tidak menyembunyikan niat Kaisar. Kaisar Zimu tidak terlalu memikirkannya, dan karena dia ingin membangun hubungan yang baik dengan Zhao Feng, dia jelas memberinya banyak batu kristal primal. Kaisar Zhao, nama Kaisar Surgawi mata kiri di Samudra Chang dapat membuat dewa dan hantu sama-sama mundur. Bahkan Mystic Light, Realm Secret Lord mewaspadai kamu. Kaisar Zimu dipenuhi dengan rasa hormat, tapi dia tidak tahu bahwa kultivasi Zhao Feng telah jatuh kembali ke alam inti asal besar. Zhao Feng tidak tinggal terlalu lama dengan Kaisar Zimu. Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah mendesak yang perlu dia tangani, lalu segera pergi. Suatu hari, Zhao Feng muncul di istana spiritual Void Ocean terjauh dari zona spiritual mimpi terapung. Zona spiritual Void Ocean umumnya digunakan di dalam samudera tanpa batas. Rupanya, ini adalah perintah oleh dinasti Tuhan setelah mereka menaklukkan benua dan lautan sekitarnya. Namun, dinasti Lord pada dasarnya kehilangan kendali atas Samudra Chang dan hanya memiliki sedikit kekuatan di Laut Nanlin. Sumber daya dari Laut Nanlin melampaui Samudra Chang, dan memiliki 4 zona suci zona spiritual. Perjalanan dari Laut Nanlin ke zona benua itu panjang, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Setelah kultivasinya turun ke Origin Core Realm, kekuatan jiwanya mulai melemah lebih cepat. Jiwanya masih di tahap tengah dari Void God Realm, tapi itu jauh lebih lemah daripada puncaknya. Jika jiwaku jatuh ke alam inti asal, Kaisar Inten saya kemungkinan besar akan tertidur. Zhao Feng menjadi lebih tidak sabar. Kaisar Inten didasarkan pada jiwa. Jika kekuatan jiwa seseorang tidak cukup kuat, maka Kaisar Inten akan tertidur dan hanya mulai bangkit kembali ketika jiwa menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, Inten didasarkan pada pemahaman dan pemahaman, tetapi masih membutuhkan bahan bakar. Kata-kata kematian terkutuklah tidak dapat memengaruhi pemahaman seseorang, sehingga Kaisar Inten tidak akan menghilang, tetapi itu tidak bisa berfungsi tanpa kekuatan jiwa yang cukup. Zhao Feng terus menggunakan Void Ocean Spiritual Palaces setelah mencapai Laut Nanlin. Selama dia masih memiliki niat Kaisar, para istana-istana akan memberinya wajah. Banyak tuan istana adalah raja, kemajuan budidaya di sini sedikit lebih kuat dari Samudra Chang. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng melewati zona suci zona spiritual di Laut Nanlin, dan sebagian dari Intennya disegel, hanya menyisakan King Inten. Kekuatan jiwanya akhirnya jatuh. Namun,
Raja masih cukup kuat bahkan di Laut Nanlin. Para penguasa istana biasanya membiarkannya lewat setelah melihat raja yang begitu muda. Melemahnya kultivasi dan jiwaku menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Zhao Feng merasa khusyuk dan menduga bahwa kultivasinya akan turun ke alam roh sejati sebelum ia bahkan mencapai zona benua. Begitu dia mencapai alam roh sejati, tingkat melemahnya akan menjadi beberapa kali lebih cepat. Ini berarti bahwa Zhao Feng harus membuat beberapa persiapan. Dalam Laut Jiwa Ungu, kekuatan jiwa Zhao Feng jauh lebih lemah dari masa lalu, dan Laut Jiwa telah menyusut menjadi hanya beberapa ratus meter. Namun, jalur menuju alam mimpi kuno tidak terpengaruh oleh kata-kata kematian terkutuklah. Selain itu, ada 800 simbol petir misterius yang memancarkan aura abadi dan abadi. Mata spiritual dewa dan petir kesusahan dewa adalah bagian yang tidak terpengaruh. Zhao Feng menghela nafas. Dengan mata spiritual dewanya, dia bisa melihat ada gumpalan darah hitam di bagian lain dari tubuhnya. Kekuatan gelap ini memengaruhi dimensi energi fisik dan mental, dan serangan jiwa tidak efektif melawannya. Sementara dia masih memiliki Raja Inten, Zhao Feng terus melakukan perjalanan ke depan. 2 bulan kemudian, sebuah petir redup mendarat di tanah. Origin Core Realm Sovereigns terdekat sedikit penasaran ketika dia melewati penghalang. Alam roh yang sangat benar dapat melewati penghalang. Seorang penatua di alam asal kecil-kecil terkejut. Tempat ini bukan zona benua, itu adalah zona pulau besar. Itu disebut zona pulau besar Tianfeng, dan memiliki lebih dari selusin zona pulau yang mirip dengan zona kepulauan Azure. Rupanya, zona pulau hebat ini diperintah oleh seorang marques. Suara mendesing. Seorang penatua yang kurus seperti tongkat yang dikelilingi oleh angin petir memasuki zona pulau besar ini di Laut Nanlin. Penampilan sesepuh ini mirip dengan Zhao Feng. Miao miao. Seekor kucing kecil berwarna abu-abu perak berdiri di bahu tetua dan melambaikan cakar dengan gembira. Kucing kecil pencuri, aku sudah seperti ini. Mengapa Anda begitu bersemangat? Zhao Feng berkata dengan nada tertekan. Lebih dari 95% umur dan daya hidupnya hilang. Kultivasinya telah jatuh ke alam roh sejati, dan lebih dari 90% Kaisar Inten tertidur. Sepertinya aku tidak akan bisa mencapai zona benua tepat waktu. Saya harus memberikan segalanya. Zhao Feng menghela nafas. Untungnya, dia telah meletakkan cincin logam kuno dan beberapa barang berharga ke dalam dimensi mata kirinya. Pergi. Jiwa dan tubuh Zhao Feng terbakar menjadi tumpukan abu di tengah-tengah kobaran angin petir. Weng. Pembakaran hidup dan jiwanya menciptakan gelombang energi yang kuat. Mata dewa meninggalkan tubuh. Mata berwarna ungu sempurna yang ada di antara dunia fisik dan mental memasuki pedalaman dengan kecepatan lebih cepat daripada kaisar. Ledakan. Tenaga hidup Zhao Feng dan Tru Yuan benar-benar hancur. Kata-kata kematian terkutuklah menghilang bersama mereka. Genangan darah hitam berubah menjadi apa-apa dan menghilang. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dan kesengsaraan Dewa Petir tidak terpengaruh oleh kata-kata kematian terkutuklah. Jika tidak, bahkan jika dia menyerahkan tubuh fisiknya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari kata-kata kematian terkutuklah. Dengan menggunakan metode ketiga melarikan diri shell saya akhirnya berhasil melarikan diri dari kata-kata kematian terkutuklah. Zhao Feng menghela nafas. Indranya sangat kuat sejak mata dewanya meninggalkan tubuhnya, dan dia langsung memindai beberapa puluh ribu mil. Pada saat bersamaan, di dalam hutan yang sunyi. Kamu dari keluarga Yin. Seorang pemuda berwajah pucat memegang pedang yang patah dan nyaris tidak berhasil mengangkat tubuhnya. Di sebelahnya adalah tubuh semacam harimau yang dulu berada di alam roh sejati sebelum dibunuh. Zhao Feng, Anda seorang jenius sekali. Dalam 1000 tahun dari keluarga Zhao yang bergabung dengan klan suci 10.000, menerobos ke alam roh sejati pada usia 14 tahun. Ini adalah ancaman besar bagi keluarga Yin. Petik 2. Hehe, jika bukan karena kamu memasuki hutan Wuyu, kita tidak akan memiliki kesempatan ini. Beberapa tokoh bertopeng aktif berkata dengan nada dingin dan sombong. Salah satu dari mereka bahkan telah mencapai peringkat Lord sejati. Arg, pemuda yang bernama Zhao Feng menjerit saat ia dikirim terbang dengan satu telapak tangan dari seorang pria bertopeng. Bos, bocah ini sudah mati. Tidak baik, para murid dari 10.000 klan suci akan datang. Seorang penatua memberi perintah untuk mundur. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, kilatan ungu petir melewati udara di atas hutan Wuyu. Adegan yang luar biasa terjadi.
Mata pemuda bernama Zhao Feng yang baru saja mati berubah ungu dan mengeluarkan niat kuat sebelum cepat memudar. Bab 764 Zhao Feng, Zhao Feng. Bagian utara zona pulau besar Tianfeng, keluarga Zhao dari wilayah Yunling, Zhao Feng. Memori orang asing muncul di benak Zhao Feng. Pada saat ini, laut jiwa ungunya menyerap jiwa dan memori yang rusak. Secara kebetulan, nama dan pengucapan pemuda ini sama dengan Zhao Feng. Dengan kontrol Zhao Feng atas mata spiritual dewa, ia berhasil mendapatkan kendali atas tubuh dengan sangat cepat. Tidak baik, organ-organ saya terluka parah, dan saya kehilangan banyak darah. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Meskipun ia telah mencuri tubuh ini, pemuda itu secara teknis sudah mati. Setidaknya Zhao Feng tidak akan merasa bersalah, jika dia tidak datang, pemuda yang bernama Zhao Feng ini akan mati juga. Dia mulai mengedarkan sisa 1/10 dari intennya, membekukan luka-luka dan menyalakan kembali tenaga hidup di dalam tubuh ini. Meskipun Zhao Feng mati, tubuhnya tidak hancur, jadi prosesnya relatif lancar. Zhao Feng tidak ingin menemukan tubuh lain karena tubuh ini cocok. Dia perlu mengkonfirmasi satu hal penting. Untungnya, kata-kata kematian terkutuklah telah menghilang. Petik 2. Zhao Feng menghela nafas. Melarikan diri dari cangkangnya berarti dia hanya bisa melindungi mata spiritual dewanya. Tempat-tempat yang tersisa, termasuk jiwa dan tubuhnya, terkikis oleh kata-kata kematian terkutuklah. Ada 3 jenis kebangunan rohani. Yang pertama adalah mencuri tubuh. Metode ini relatif sederhana, tetapi agak berisiko. Yang kedua adalah untuk bangkit dari darah, seperti yang dilakukan oleh demigod. Ini diperlukan jiwa dan niat yang cukup kuat. Yang ketiga adalah kelahiran kembali melalui samsara. Spesifikasi tidak dapat dikontrol, sulit untuk mengatakan apakah seseorang akan mendapatkan kembali ingatan mereka. Jika mereka beruntung, mereka akan terlahir kembali sebagai seseorang dengan garis keturunan 10.000 kuno ras atau seorang murid dari negara adikuasa. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan terlahir kembali sebagai anjing atau babi. Namun, jika metode ketiga dapat dikontrol, itu akan menjadi sempurna. Dibandingkan dengan dua lainnya, metode yang digunakan Zhao Feng kurang terampil, tapi itu satu-satunya metode yang bisa dia terapkan. Zhao Feng tidak tahu bagaimana bangkit dari darah, bahkan Kaisar Maut mungkin tidak bisa melakukannya. Anak yang demigod telah mencapai penguasaan tinggi dari badan suci kun emas pada puncaknya, dan ia akhirnya bisa menumbuhkan kemampuan untuk bangkit dari darah. Selain itu, menghidupkan kembali dari darah tidak sesuai dengan Zhao Feng karena tubuh fisiknya tidak dapat menghentikan kata-kata kematian terkutuklah. Jika dia dihidupkan kembali dari darah, kekuatan kata-kata kematian terkutuk akan muncul lagi juga. Adapun kelahiran kembali melalui samsara, bahkan jika dia tahu caranya, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Metode paling tidak terampil mencuri tubuh paling cocok untuk Zhao Feng. Tubuh ini sangat muda dan baru saja menembus alam roh sejati. Ini sangat cocok untuk saya, Zhao Feng memeriksa tubuhnya dan puas. Jika targetnya terlalu kuat, itu tidak akan cocok dengan Zhao Feng. Bukannya dia tidak ingin mengambil alih target yang kuat, hanya saja dia telah memberikan lebih dari 90% dari kekuatan jiwanya untuk menghentikan kata-kata kematian terkutuklah dan melepaskan tubuh fisiknya. Dengan hanya sisa kurang dari 10% dari jiwanya, dia tidak bisa mencuri tubuh di alam Dewa Void. Bahkan seseorang di Origin Core Realm bisa berjuang, tetapi dia dapat dengan mudah mengambil alih seseorang di Real Spirit Realm. Selain itu, pemilik tubuh ini baru saja meninggal dan menyelamatkan banyak masalah bagi Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng menghela nafas panjang. Kata-kata kematian terkutuklah telah dibubarkan, dan tubuh ini jauh lebih berbakat daripada yang dia miliki sebelumnya. Itu cocok untuk menumbuhkan tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemen. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa garis keturunan ras es skala es telah hilang, tetapi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Zhao Feng kemudian mulai mencerna kenangan tubuh ini. Pemilik asli tubuh ini, Zhao Feng, berasal dari keluarga tingkat menengah di daerah Yunling. Keluarga Zhao dan keluarga Yin di pegunungan Yunling sangat bersaing satu sama lain, dan ada perselisihan di antara mereka. Zhao Feng adalah seorang jenius keluarga Zhao yang sekali dalam 1000 tahun, dan dia berhasil lulus ujian dan berhasil memasuki 10.000 klan suci setengah tahun yang lalu. 10.000 klan suci pernah menjadi negara adidaya bintang 3 dan, meskipun sekarang turun menjadi bintang 2,
ia memiliki fondasi yang kuat dan jauh lebih kuat daripada beberapa sekte 2 bintang di tanah suci bela diri sejati. Ini jelas membuat keluarga Yin waspada dan gelisah, tetapi untungnya, Zhao Feng pergi misi dengan beberapa murid lain dan, karena sifatnya yang kesepian dan hubungan yang tidak terlalu baik dengan murid-murid lain, ia pergi solo, memberi keluarga Yin sebuah kesempatan. Menarik, tubuh ini memiliki bakat tubuh roh bumi tingkat tinggi, dan dia memiliki semacam garis keturunan, tetapi kedua orang tuanya meninggal ketika dia masih muda dan dia hanya hidup dengan kakeknya. Petik 2. Zhao Feng menggali lebih jauh dan menemukan informasi yang lebih berguna, termasuk fakta bahwa ia memiliki tunangan yang tampaknya berasal dari keluarga yang kuat. Dapat dikatakan bahwa pemuda ini membawa harapan keluarga Zhao. Karena aku mewarisi tubuh ini, maka aku akan menyelesaikan keinginanmu sejak kau masih hidup. Tentu saja, semuanya kecuali tunangan. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Penampilan pemuda ini relatif tampan, itu melampaui tubuh sebelumnya. Satu-satunya masalah adalah sikapnya dingin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara terbang muncul tepat pada saat ini. Saudara bela diri junior Zhao Feng. Junior Martial Brother Zhao tampaknya terluka parah. Junior Martial Sister Wan, cepat bantu dia. Petik 2. Total 6 murid yang terdiri dari laki-laki dan perempuan muncul. Yang terlemah dari mereka telah mencapai alam roh sejati. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang memiliki ekspresi aneh. Dia adalah pemimpin kelompok kali ini, dan dia telah mencapai peringkat Lord sejati. Zhao Feng berbaring di tanah sementara seorang gadis yang tenang dan baik dengan warna biru menggunakan keterampilan air untuk menyembuhkannya. Informasi mengenai para murid ini muncul di benaknya. Para pemuda terkemuka disebut saudara bela diri senior Guang. Nama lengkapnya adalah Guang Tian, dan dia cukup populer. Gadis pendiam berbaju biru itu bernama Wan Rong, dan kultivasinya telah mencapai True Mystic Rank. Di antara kelompok itu, Zhao Feng memiliki budidaya terendah. Ini karena dia adalah yang termuda dan telah bergabung dengan klan untuk waktu singkat. 10 murid inti besar dalam ingatannya semua telah mencapai Origin Core Realm, dan 2 atau 3 berada di Great Origin Core Realm. 10.000 murid klan suci diurutkan seperti itu, murid luar, murid pusat, dan murid inti. Murid-murid yang sekarang semuanya setidaknya adalah murid inti. Ini sangat aneh. Junior Martial Brother Zhao telah terluka parah, tetapi dia entah bagaimana selamat, gadis berbaju biru itu terkejut. Hati Zhao Feng terluka parah, tapi entah bagaimana dia membeku dan tidak kehilangan darah. Senior Martial Sister Wan memberi Zhao Feng pil spiritual yang berharga. Zhao Feng diam-diam mengedarkan niatnya dan menyebarkan energi dari obat ke bagian yang terluka parah. Beberapa saat kemudian, cedera Zhao Feng entah bagaimana sebagian besar sembuh. Selesai, Zhao Feng menepuk debu tubuhnya, lalu berdiri dan melihat sekeliling. Suster senior bela diri yang baik, Wan, tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi aneh. Zhao Feng di depannya saat ini memberinya perasaan aneh, dan alis saudara bela diri senior Guang dikunci bersama ketika rasa dingin melintas di matanya. Junior Martial Brother Zhao, jika kamu pergi sendirian setiap saat, suatu hari, kamu tidak akan seberuntung itu. Saudara bela diri senior Guang tidak bertanya bagaimana Zhao Feng terluka. Ada binatang real spirit ruam sebelah Zhao Feng, sehingga secara logis berbicara, mereka berpikir bahwa Zhao Feng terluka parah karena bertarung dengannya. Hanya senior Martial Sister Wan, yang bertanggung jawab untuk penyembuhan, melihat ada sesuatu yang tidak beres. Sementara mereka berbicara, saudara bela diri senior Guang sering menyalahkan Zhao Feng. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi ada rasa dingin dan jijik di matanya. Dengan kemampuan analisis dan inspeksi, tidak sulit baginya untuk melihat bahwa saudara bela diri senior Guang ini jelas terkait dengan serangan dari keluarga Yin. Sementara mereka berada di misi, saudara bela diri senior Guang dan Zhao Feng berdebat, dan penyendiri yang dingin, Zhao Feng memutuskan untuk bepergian sendiri. Namun, menurut apa yang diketahui Zhao Feng, saudara bela diri senior Guang selalu pandai berteman, dan tiba-tiba keluarga Yin menyergapnya begitu dia berpisah dari kelompok. Jika bukan karena fakta bahwa kakak bela diri senior Wan tidak mau melihat Zhao Feng benar-benar bepergian sendirian, mereka tidak akan menemukan tubuhnya. Senior Martial Sister Wan, saya berutang budi padamu. Zhao Feng tidak peduli dengan senior Martial Brother Guang. Dia hanya tersenyum dan mengangguk ke arah senior Martial Sister Wan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu.
Senior martial broter Guang meraung. Miao miao. Tepat pada saat ini, seekor kucing kecil abu-abu perak melompat dari satu sisi pohon. Kucing yang sangat imut. Cinta muncul di mata Suster Wan senior martial. Kucing kecil itu memiliki sikap sombong, dan bola matanya seperti mutiara hitam. Tampaknya sangat cerdas. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu mendarat di bahu Zhao Feng dan menyenggol Zhao Feng. Kucing kecil pencuri, Zhao Feng mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh bulunya dengan gembira. Manusia dapat hidup dalam berbagai bentuk, dan mereka yang memiliki tubuh manusia mungkin sebenarnya bukan manusia. Namun, jiwa adalah inti sejati, tubuh fisik hanyalah kulit. Khusus untuk Zhao Feng dan Kaisar Maut, yang berspesialisasi dalam jiwa, jiwa adalah sumber sejati mereka. Bahkan setelah mencuri tubuh, Zhao Feng masih Zhao Feng. Kucing kecil pencuri itu masih menemaninya. Kucing ini, senior martial broter Guang, senior martial sister Wan, dan teman-temannya terkejut. Pada saat ini, Zhao Feng memiliki aura yang tak terlukiskan tentang dia. Saya lupa memberitahu Anda semua bahwa saya baru saja mengambil kucing peliharaan dari hutan Wuyu belum lama ini, tambah Zhao Feng. Senior martial broter Guang dan teman-temannya tidak mengatakan apa-apa. Seekor kucing sekecil ini tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan pertempuran. Hanya, Zhao Feng, dengan sikapnya yang dingin dan kesepian atau betina yang akan memilih hewan peliharaan yang terlihat lucu tapi lemah. Setelah mengatakan itu, manusia dan kucing mulai berjalan menuju kedalaman hutan Wuyu. Zhao Feng, apa yang kamu lakukan? Senior martial broter Guang meraung. Aku akan bertindak sendiri, kata Zhao Feng samar dan bahkan tidak berbalik. Junior martial broter Zhao, kedalaman hutan Wuyu memiliki penguasa. Bepergian sendirian sangat berbahaya, Sister Martial Senior Wan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, dan Senior Martial broter Guang dan teman-temannya penuh dengan penghinaan dan bertindak seolah-olah mereka sedang melihat sebuah retard. Orang ini hampir saja mati karena dia bepergian sendirian dan dia masih belum berubah. Seorang murid dengan warna biru terkekeh dingin. Junior Martial broter Zhao, jika Anda benar-benar ingin bepergian sendirian, itu bukan salah saya. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas klan dan mati di sini, itu tidak ada hubungannya dengan saya, Senior Martial broter Guang tertawa dingin dan berkata. Bahkan jika Zhao Feng bisa selamat, dia tidak akan bisa menyelesaikan tugas sendirian dan kemungkinan besar akan dihukum ketika dia kembali. Namun, manusia dan kucing bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa dan terus menuju ke kedalaman hutan Wuyu. Sister Martial Senior yang pendiam dan baik hati memandangi sosok yang pergi dan merasa konyol. Dia entah bagaimana merasa bahwa sosok ini sangat misterius dan menawan. Bab 765 Yin Ming Bird. Manusia dan kucing menuju ke kedalaman hutan Wuyu. Zhao Feng memiliki rencananya sendiri, dan dia cenderung menjadi curiga jika dia bertindak sendiri. Lagi pula, itu cocok dengan sikap asli tubuh. Selain itu, Zhao Feng juga ingin menguji seberapa banyak kekuatan pertempuran yang masih tersisa. Dia terlalu menghina untuk menyerang orang-orang di bawah alam roh sejati, tapi masih ada sejumlah kecil binatang buas yang menyerang Zhao Feng. Retak, ledakan, pohon-pohon di dekatnya dipatahkan oleh gelombang besar kekuatan. Seekor sapi Yao menyala menuju Zhao Feng. Binatang buas yang baru saja mencapai alam roh sejati. Zhao Feng bahkan tidak melihatnya. Dia menyapu tangannya, mengirimkan pedang menyala merah samar yang terbuat dari truyuan di udara. Suara mendesing. Tubuh besar sapi itu langsung diiris menjadi dua dan mati. Setelah menghabiskan sapi itu, Zhao Feng berjalan mantap menuju hutan Wuyu. Rupanya, ada beberapa binatang asal Korealem yang relatif cerdas di kedalaman hutan Wuyu. Tidak lama setelah Zhao Feng pergi, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa tokoh bertopeng cepat mendekat. Kekuatan dari sapi yang menyala ini bahkan lebih kuat daripada yang lain di peringkat yang sama, namun ia terbunuh dalam satu pukulan, mata sesepuh terkemuka itu berkedip. Dengan cedera bocah yang baru saja stabil itu, bagaimana dia bisa melakukan ini? Tidak mungkin melakukan ini tanpa kekuatan pertarungan pangkat dewa sejati. Laki-laki bertopeng dibahas dengan nada rendah. Mereka bisa mengecualikan Zhao Feng sebagai orang yang melakukan ini, dan luka-luka yang dialami sapi yang terbakar itu berasal dari unsur api. Itu harus orang lain yang setidaknya di peringkat Lord sejati, kata pemimpin senior itu dengan percaya diri, dan yang lainnya bingung.
Orang yang melakukan ini bahkan tidak repot-repot mengambil mayat sapi yang menyala ini. Pikirkan itu, tubuh sapi yang menyala-nyala, terutama darah dan jantungnya, bermanfaat bagi mereka yang mengolah unsur api. Sesepuh itu tersenyum dan berkata. Mendengar itu, yang lain semua setuju. Memang, jika Zhao Feng telah melakukan ini, dia pasti tidak akan mengabaikan tubuh sapi yang terbakar itu. Ikuti dia. Para pria bertopeng mengikuti jejak dan mengejar Zhao Feng. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, manusia dan kucing mulai terlihat. Tidak ada orang di sekitar serangan. Sebanyak 5 pria bertopeng yang dipimpin oleh sesepuh melompat di Zhao Feng. Seolah merasakan sesuatu, Zhao Feng berbalik dan tersenyum pada mereka. Senyum itu, sesepuh itu tiba-tiba merasa dingin dan gelisah. Meskipun penampilan pemuda di depan mereka sama dengan Zhao Feng, perasaan yang dia berikan seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Hahaha, berat. Aku tidak menyangka kamu akan selamat, tapi sayangnya, tidak ada keberuntungan yang menunggumu. Pria bertopeng itu tertawa. Mereka baru saja mengalahkan pemuda ini dalam 1 inci dari hidupnya sebelumnya, jadi mereka sangat percaya diri. Bertahan, bagaimana Anda bisa yakin bahwa saya belum mati? Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh saat dia perlahan mengangkat tangannya. Beberapa bilah yang menyala menebas udara bersama dengungan petir. Hati-hati, ekspresi pemimpin tua berubah secara dramatis. Namun, serangan Zhao Feng terlalu cepat, dan mereka berpikir bahwa kekuatannya masih sama seperti sebelumnya. Arg, jeritan terdengar sebagai 5 laki-laki bertopeng manusia sejati dan True Mystic Rank dibagi menjadi 2 atau dibakar. Kamu bukan Zhao Feng. Seru pemimpin terkemuka. Kekuatan seperti itu setidaknya telah mencapai peringkat Lord sejati. Zhao Feng pasti tidak memiliki pemahaman seperti itu. Katakan padaku, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak mati? Zhao Feng berjalan dengan percaya diri ke arah Penatua, yang menjadi marah, berat, bahkan jika kekuatanmu telah mencapai True Lord Rank, itu hanya setara denganku. Setelah mengatakan itu, pedang patah tua muncul di tangannya dan mengirim gelombang cahaya keemasan ke depan. Ledakan, 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 pohon-pohon di dekatnya langsung berubah menjadi abu. Ini adalah senjata kelas bumi yang rusak yang digunakan Sovereign sebelumnya. Zhao Feng sedikit terkejut. Jelas bahwa senjata ini adalah kartu tersembunyi si Penatua. Penatua secara naluriah merasa bahwa Zhao Feng di depannya tidak sederhana. Zhao Feng tertawa dingin dan mengambil langkah ke depan saat inten yang tak tertandingi menembus langit. Ark, pedang yang patah jatuh ke tanah ketika sesepuh meludahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat, dan pikirannya terluka parah karena inten membatasi kekuatannya. Meskipun Zhao Feng hanya memiliki 1/10 dari inten yang tersisa, itu bukan sesuatu yang bisa diperangi oleh True Lord Rank. Niat, si Penatua tidak bisa mempercayainya. Inten lawan telah mencapai level yang tidak bisa dia lihat. Sebuah tangan memukul kepalanya. Teknik pencarian jiwa. Kabut ungu berkabut muncul di mata kiri Zhao Feng. Tubuh sesepuh bergetar dan tidak bisa melakukan apapun melawan niat dan kekuatan jiwa lawan. Seperti yang saya pikirkan, Zhao Feng mengambil kembali tangannya saat dia menerima jawabannya. Itu senior martial Brother Guang. Kematian Zhao Feng dari sebelumnya adalah karena senior martial Brother Guang sengaja berdebat dengannya dan membuatnya bepergian sendirian. Waktu ini juga terkait dengan senior martial Brother Guang, penatua ini adalah penatua tamu dari keluarga Yin. Guang Tian, Zhao Feng bergumam nama senior martial Brother Guang sebagai kilatan dingin melintas di matanya. Karena dia telah dihidupkan kembali melalui tubuh ini, dia akan menyelesaikan keinginan Zhao Feng, dan dia akan membunuh orang-orang yang menyebabkan kematiannya. Namun, senior martial Brother Guang adalah murid inti, dan tuannya adalah Raja Realm Void God. Menurut apa yang Zhao Feng tahu, 10.000 klan suci dulu adalah negara adidaya bintang 3. Meskipun sekarang jauh lebih lemah, ada lebih dari selusin raja dan beberapa kaisar. Kekuatan gabungan dari 3 sekte bintang 2 di Kepulauan Tianlu tidak setingkat dengan 10.000 klan suci yang kesepian. 10.000 klan suci jelas salah satu dari sekte bintang 2 paling elit. Itu hanya berarti bahwa saya akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan memiliki lingkungan yang lebih baik untuk ditanami. Zhao Feng mengangguk. Dengan pikiran, sebuah cincin logam kuno muncul di jarinya. Sumber daya ini hanya dapat membantu saya mengolah kembali menjadi raja setengah langkah,
tetapi mereka tidak cukup untuk apapun di atas raja. Selain itu, tubuh Golden Light Sacred Lightning membutuhkan banyak sumber daya karena itu adalah teknik penguatan tubuh. Teknik 5 elemen 10.000 petir juga membutuhkan sumber daya dari setiap elemen. Zhao Feng mulai merencanakan bagaimana menumbuhkan kembali. Secara keseluruhan, identitas dan lingkungannya saat ini cocok untuk penanaman kembali. Perlahan tapi pasti, Zhao Feng mendekati kedalaman hutan Wuyu. Binatang buas yang dia hadapi di sini menjadi lebih kuat, dan itu umum untuk melihat binatang roh sejati. Bahkan ada sesekali monster True Lord Rank, tetapi sebelum mereka mendekat, mereka akan dengan mudah dihabisi oleh Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu dapat melindungi dirinya sendiri melawan raja, tetapi tujuan saya lebih tinggi dari itu. Zhao Feng merasa tenang. Dia mulai memahami kekuatan pertempurannya. Setelah bangkit kembali, meskipun dia bahkan tidak memiliki 1/10 dari kekuatan puncaknya yang tersisa, itu masih lebih kuat dari raja setengah-setengah normal, dan dia masih memiliki mata spiritual Tuhannya juga. Lindungi sang putri. Kami sangat beruntung dan hanya harus bertemu burung Yinming paling misterius di hutan Wuyu. Suara terbang muncul dari depan, dan langkah kaki Zhao Feng berhenti saat dia merasakan aura aneh. Seekor burung besar dengan sayap setengah transparan dan ditutupi lapisan api gelap mengejar 3 jantan dan 1 betina. Wosh gelombang. Burung itu tampaknya terbuat dari ketiadaan saat melewati cabang dan pohon. Secepat kilat, 3 laki-laki yang dikejar semuanya di Origin Core Realm, dan salah satunya adalah Lord Sovereign. Wanita itu mengenakan gaun yang mulia dan ungu. Dia berusia sekitar 15 tahun, dan dia memiliki wajah seputih salju dan mengeluarkan aura yang mulia. Apa yang membuat Zhao Feng terkejut adalah bahwa dia telah mencapai puncak True Mystic Rank dan hanya setengah langkah dari True Lord Rank. Bisa ditebak bahwa gadis ini tidak hanya berasal dari latar belakang yang mulia, dia juga berbakat. Namun, yang lebih mengejutkan Zhao Feng adalah bahwa burung Yinming hanya di puncak Small Origin Core Realm dan belum bisa memaksa Sovereign Lord dan 2 Sovereigns untuk mundur. Bam, sayap setengah transparan burung Yinming berkibar cepat saat melompat ke arah 4. Serangan jiwa, dan berdasarkan pada unsur kematian. Zhao Feng menginspeksi. Sederhananya, burung ini membudidayakan jalan yang sama dengan Kaisar Maut. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya dan memelototi burung Yinming. Zhao Feng bisa merasakan bahwa garis keturunan burung Yinming tidak biasa. Burung Yinming tiba-tiba menjadi marah dan menyerang Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri, apa yang kamu katakan pada burung ini? Ekspresi Zhao Feng berubah. Kekuatan pertempuran burung Yinming sebanding dengan dewa berdaulat, dan itu menumbuhkan unsur kematian. Meskipun dia mengatakan itu, rambut hitam Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi ungu pudar, dan mata kirinya yang berwarna ungu terkunci pada burung Yinming. Apa yang terjadi selanjutnya sangat aneh. Ketika burung Yinming mendekati Zhao Feng, tiba-tiba membeku dan mulai berjuang. Pemuda itu membelakangi mereka, dan rambut ungunya yang ungu melambai di udara. Orang bisa melihat sisi wajahnya yang tampan. Bagaimana ini mungkin? Lord Sovereign terkemuka tertegun. Ketika burung Yinming mendekati Zhao Feng, itu mulai menyusut sampai seukuran telapak tangan. Burung kecil dan kucing kecil pencuri itu masing-masing berdiri di bahu kiri dan kanan Zhao Feng. Burung Yinming yang baru saja marah sekarang menyenggol leher Zhao Feng dengan patuh. Zona Pulau Besar Tianfeng memiliki bis tamer yang berbakat. Burung Yinming sangat langka dan melatih unsur kematian. Hampir mustahil untuk dijinakkan, gadis muda yang mulia itu menulis kejutan di wajahnya. Di atas segalanya, bis tamer masih sangat muda. Dia ingin melihat wajah pemuda berambut ungu itu dengan jelas tetapi tidak berhasil. Saat mereka hendak naik dan berbicara dengannya, gelombang-gelombang. Burung Yinming tiba-tiba melebar dan membawa Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu melewati hutan dan ke langit.